Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan sholat berjamaah subuh di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa untuk menjaga keimanan kita dan keislaman kita. Dan tentunya kita dihindarkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka pada kajian pada pagi hari ini terkait dengan fikih ibadah dalam sholat. Dan pada saat ini sebagaimana seperti biasanya saya membuka kitab At-Taj Al-Jami'ul Usul fi Ahdi Rasul. Tapi sebenarnya ada juga sih kitab yang lainnya yang terkait dengan ini ya, seperti kayak Bidayatul Mujtahid. Juga ada satu hal di sana, perbedaan juga para ulama tentang mengenai pelaksanaan sunnah-sunnah di dalam sholat itu sendiri. Masih berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam sholat. Marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholah Al-Faslus Tsani fi Mahasinis Shalah. Ya, pada fasal yang kedua ini membahas tentang hal-hal yang ihsan di dalam sholat, atau dikatakan hal-hal yang terbaik ya, perbuatan-perbuatan yang terbaik di dalam sholat. Di sini dimaksudkan adalah yang disunahkan. Kalau pada waktu yang lalu kita bahas tentang rukun, pernah kita bahas tentang rukun, hal-hal yang difardukan atau diwajibkan, yang tidak boleh tinggal. Nah, kalau sekarang ini adalah hal-hal yang disunahkan. Hal-hal yang disunahkan ini memang berbeda-beda para ulama. Waktu itu kita sudah bahas pendapatnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan di dalam kitab ini tidak dijelaskan banyak, hanya di sini dijelaskan ada sedikitlah yang dibahas di dalam kitab ini. Pada waktu yang lalu kita membahas tentang doa iftitah ya, doa iftitah. Nah, sementara ya saya juga sudah memaparkan pendapat Imam Mazhab Syafi'i. Sekarang kita membahas apa yang dianggap sebagai hal-hal yang disunahkan untuk atau menurut Imam Mazhab Hanafi atau Mazhab Hanafi. Ada beberapa hal di sini. Kalau di dalam kitab At-Taj ini setelah doa iftitah, pembahasannya adalah at-ta'awudzu billahi minasyaiton, yaitu
mengucapkan kalimat ta'awuz, ya, ta'awuz atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Nah, ini ada satu penjelasan di bawahnya, matlubun fis sholati liman'i waswasatihi anil musolli wa liqiraatil Qur'an. Ya, ini penjelasannya di sini, membaca ta'awuz ya. Itu di sini disebutkan dalam kitab At-Taj, sangat dituntut ya, atau di sini dituntut di dalam sholat untuk menghilangkan atau menolak was-was atau gangguan dari godaan syaitan bagi orang yang sedang sholat. Dan juga ketika membaca Al-Quran, karena membaca ta'awudz ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Di sini ada qala Allah taala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah atau kalimat ta'awuz atau kalimat minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. 16-nya ada penjelasannya juga di sini. Aratta qaira atau maksudnya hendak membaca Al-Qur'an, ya penjelasannya. Fasta'id billahi minasyaitonir rajim, yaitu minta perlindungan kepada Allah dari godaannya. Wa dhahiruhu al-wujub wal muradu bihi an-nadbu bittifaqin inda kulli qiraatin walau fis shalah. Jadi kalau melihat zahir ayat ini ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka membaca ta'awuz itu hukumnya wajib gitu. Kalau melihat zahir ayat ini menurut kitab At-Taj. Karena ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada suatu kaidah kan mengatakan ya dalam usul fikih ya, al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Pokok asal sebuah perintah baik dari dalam Al-Qur'an atau firman Allah maupun dari hadis-hadis Rasulullah itu menunjukkan wajib. Apalagi itu Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dalil-dalil yang lainnya yang kemudian mengalihkan menjadi hukumnya sunnah, menjadi hukumnya mubah. Contoh misalnya kalau yang mubah, misalnya kulu washrabu wala tusrifu, makanlah dan minumlah. Itu situ perintah. Kalau melihat dari dohir kata diambil dari bahasa Arab, itu kata perintah. Kulu ya kan berasal dari kata akala yakulu menjadi kulu karena ini domirnya domir mukhatab lil jama', yaitu antum, makanlah oleh kalian. Washrabu, dan minumlah oleh kalian. Itu juga domirnya domir mukhatab ya lil jama', antum, makanlah dan minumlah. Nah, ini para ulama menarik kesimpulan dari perintah di dalam ayat ini adalah hukumnya mubah, boleh. Artinya mau makan ya silakan, enggak juga tidak apa-apa, begitu. Nah, kalau tadi fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi, nah itu ada perintah di situ, ista'idz. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, ista'idz, maka minta perlindunganlah kamu kepada Allah. Itu perintah. Nah, ini fiilnya sebenarnya dari kata ini fiil mazid ya. Mazid sulasi bi salasati ahrufin ya. Jadi fiil kata kerja ya, tambahan dari kata dasar ya awada atau ya adza, ya'udzu, ada asalnya awadza ya, ya'udzu.
Kemudian ditambah dengan alif, sin dan ta. Dalam menunjukkan menjadi minta. Ya, misalnya istighfar, yaitu kan tambahan dari alif, sin, ta. Artinya apa? Asalnya ghafaro, memberi ampun atau mengampuni, tapi ditambah dengan alif, sin dan ta menjadi minta ampun. Ya, minta ampun. Sama seperti kayak nasta'in, ya, dalam surat Al-Fatihah, ista'ana yasta'inu, ya, ista'in, nasta'in itu mazid sulasi bisalasati ahrufin, artinya tambahan 3 abjad dari asli 3 abjad. Asalnya dari kata ana ya'unu, menolong, ditambahin alif, sin dan ta jadi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fasta'idz billah. Ya, mengapa kita harus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita baca Quran? Bukankah Al-Quran juga bisa menghindarkan itu juga? Tapi ini kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada manfaatnya. Ya, diawali dengan isti'adzah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka kita ketika membaca Al-Quran tidak akan tergoda oleh setan sedikit pun, insya Allah. Ya, kalau tiba-tiba baca cuma langsung Al-Quran saja, itu tidak mengikuti sunnah ya, atau perintah ini. Nah, di dalam firman Allah tadi tentang isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini dimaksudkan adalah hukumnya sunnah. Ya. Bittifakin, secara ini disepakati oleh semua ulama, ya, ulama fikih, ya, baik yaitu ketika membaca Al-Quran, ya, sekalipun di dalam sholat, maka membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hanya saja perbedaan pendapat di sini adalah, tapi sepakat sih untuk ta'awuz ini bacanya itu sir, ya, artinya ya dia sendiri yang mendengar, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillah saja yang berbeda, ya. Ada yang keras, ada juga yang ya sir lah, atau yang lunak atau yang tidak keras gitu. Baik, menurut mazhab Hanafi, saya ini gabungkan ya antara ini ya dengan yang ada di sini, yaitu isti'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memulai bacaan Quran dengan beristi'adzah terlebih dahulu, ini hukumnya dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai hal yang sunnah. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu sunnah. Nah, di sini kategorikan sebagai sunnah. Walaupun di sini disebutkan untuk mazhab Hanafi sunnah-sunnahnya di dalam sholat, satu, pertama mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram hingga kedua tangan sejajar dengan telinga bagi semua kaum pria. Jadi sejajar dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga begini, ya. Nah, merdeka ataupun hamba sahaya dan hamba saya perempuan. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, yang bukan budak nih perempuan nih, ya, hanya disunahkan sampai dengan di hadapan bahu saja. Nah, ini sunnahnya. Allah, ini perempuan yang merdeka. Tapi kalau perempuan itu di sini disebutkan budak, ya, itu boleh sampai ke atas gitu. Nah, kalau Imam mazhab Syafi'i itu juga sama. Ini senada dengan pendapatnya mazhab Hanafi. Dia juga sama, jadi sejajar dengan telinga. Cuma ini ujung jempolnya ini, ya, boleh menyentuh daripada ujung telinga atau daun telinga ini. Allahu Akbar. Dan sejajar dengan bahu. Ini bahu di sini ke atas, ya, sejajar dengan bahu. Jadi gitu, Allahu Akbar.
Tidak Allahu Akbar, terlalu tinggi itu namanya ya, ketinggian itu. Ya, tapi sejajar dengan bahu. Nah, kalau ketinggian itu jangan sampai ketinggian banget. Ya, walaupun ya itu minta ampun banget itu. Jadi ibaratnya nyerah banget itu ya. Ya. Nah, itu takbir hukumnya sunnah. Jadi disunahkan. Kemudian yang kedua menurut mazhab Hanafi, membiarkan jari jemari tetap pada keadaannya, tidak merapatkannya dan tidak pula merentangkannya. Jadi nggak begini, nah, tapi biasa aja, seperti layaknya itu. Ya, ketika takbir itu memang ada yang berbeda juga. Kalau mazhab Maliki, ya ketika Allahu Akbar itu ada yang begini, ya agak begini, ya ini mazhab Maliki, di mana punggung tangannya itu menghadap langit, sementara telapaknya menghadap ke bawah, bumi. Nah, ini mazhab Maliki. Maka kita lihat ada saudara kita atau teman kita atau ini, itu kayaknya wah, kalau mungkin iya ada yang begini ya. Nah, jangan kita ini dulu. Nah, itu lain lagi. Itu kalau pengen nangkap anjing begitu tuh. Begini kali ya. Atau menangkap apa ini? Enggak ada kalau kayak gitu kayaknya. Gini ada ya? Oh, ada. Oh, gitu. Ya mungkin itu. Tapi yang saya tahu di sini ya bergerak begini aja. Allahu Akbar. Kalau yang kayak gini enggak ada ya. Enggak tahu saya. Mungkin boleh juga. Supaya itu sebenarnya hentakan itu. Kalau enggak salah itu hentakan. Supaya nyatu antara niat yang ada di dalam itu ya. Allah Akbar boleh juga ya, itu ya hentakan itu mungkin ya, enggak itu boleh juga artinya ya. Tadi asal jangan ngagetin orang aja Pak. Allah Akbar nah, itu jangan ya itu takbir. Ini ada perbedaan pendapat ya, jadi seperti itu. Terus kemudian menurut mazhab Hanafi juga ini juga ada juga yang sama ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap dan menaruh keduanya di atas pusar bagi laki-laki dan di atas dada bagi perempuan. Ya, ini menurut mazhab Hanafi ya. Nah, tapi juga ada yang sama dengan mazhab Syafi'i juga sama. Ya, kalau mazhab Syafi'i ya itu ini tangan kanan di atas punggung tangan kiri, nah, terus kemudian ini melingkar ya, mengikat begitu. Jadi yang ini jari manis dengan jari ini jempol itu menyatu, nah, merapat ini dan diletakkan di atas pusar, nah, gitu. Ada juga yang berpendapat juga di antara pusar dan dada, berarti di sini. Ada saudara kita begitu. Itu juga ada riwayatnya, ada pendapatnya dari ulama ini. Jadi ini perbedaan. Jadi nggak usah kemudian langsung inilah pokoknya. Ya kalau ngaji insya Allah tahulah bahwa itu perbedaan. Nah, kita perlu makanya ini supaya kita mempunyai pendapat-pendapat yang beda, supaya agar kita itu bisa memaklumilah pendapat saudara-saudara kita. Nah itu kalau di mazhab Hanafi itu dibedakan ya. Ini sama juga dengan mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau laki-laki di pusar ya bersedekap dan menaruh keduanya, dan kalau mazhab Hanafi tidak harus mengikat begini, tetapi tetap begini nggak apa-apa begini. Itu Hanafi. Penting laki-laki di atas pusar. Kalau perempuan di atas dada. Ya ini. Terus kemudian, ini tadi membaca doa iftitah. Nah, ini juga nanti kita lihat ada perbedaan pendapatnya. Kemudian saat memulai membaca Al-Quran, di sini Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu juga termasuk Al-Quran, ya. Maka disunahkan di sini menurut mazhab Hanafi untuk beristi'adzah atau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau boleh juga dengan bacaan yang lain tapi senada. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Itu juga sama.
ya, itu sama. Ya, cuma jangan dibalik. Boleh saja dibalik sih sebenarnya. Misalnya kalau secara bahasa itu boleh dibalik secara bahasa. Tapi kalau kita baca ta'awuz jangan. Ya, sebenarnya bisa dibalik begini. Minasyaitonir rajim a'udzu billahi. Boleh, ya. Dari godaan setan aku berlindung kepadamu ya Allah. Cuma ulama sepakat tidak boleh dibalik. Sebaiknya jangan dibalik. Sebaiknya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah itu. Tapi ditambah yang kayak tadi, seperti tadi yang Arifin Ilham ya sering baca itu, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Boleh. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena syaitan ini yang nyiptain adalah Allah, maka kita juga harus berlindung kepada Allah. Jangan berlindung ke setan dulu, maksudnya menghindarkan setan dulu, tapi Allahnya di belakangin, jangan. Ya, ibarat kalau kita misalnya jalan kayak aja berjalan, ada anjing galak gitu ya, ada anjing gitu ya, maaf ya, ada anjing galak misalnya. Apakah kita mau ribut dengan anjingnya? Jangan. Tinggal suruh aja orang yang punya, Pak, Bu, itu anjingnya tolong diikat, dimasukin kandang, beres kan begitu. Artinya seperti itu, bahwa kita itu minta perlindungan itu ya jangan ribut sama yang ada di depan kita, tetapi kita dekat aja langsung kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menciptakan setan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka otomatis ya setan itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kitanya juga sama, harus juga mengkonsentrasikan diri kita, mengkhusyukkan diri kita, ya, bahwa kita kan sudah niat nih. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membayangkan niat kita, bahwa posisi kita itu dalam keadaan sholat, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Itu kalau bisa menurut mazhab Syafi'iyah, dibayangkan dari mulai saat niat terus sampai kepada saat mengucapkan salam. Kita membayangkan posisi kita berada dalam keadaan sholat, tunduk kepada Allah Subhanahu, ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kalau tidak bisa, ya boleh sebagian saja. Kadang-kadang kan kita boleh jadi ingat yang lain, tiba-tiba ingat yang sesuatu, tiba-tiba ada aja ingat yang ada di kantor lah, tiba-tiba ingat lagi anak kita, ingat istri kita. Kita segera untuk kembali ke dalam sholat kita. Nah, itu. Kemudian hukumnya sunnah juga. Yang lain ini dia banyak nih ya, dari mazhab Hanafi itu banyak sekali. Ada sekitar banyak yang disunahkan ini. Ada 41-an ini kalau nggak salah. 41 yang disunahkan di dalam mazhab Hanafi di dalam sholat itu. Baik, terus kemudian membaca doa iftitah itu juga sama, hukumnya sunnah menurut mazhab Hanafi. Kemudian membaca basmalah, berbasmalah, yakni membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beliau mazhab Hanafi, Imam Hanafi atau mazhab Hanafi ini menganjurkan agar suaranya yang rendah. Jadi tidak lantang pada setiap awal rakaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cuma ada juga yang menyinggung ya, baca Bismillah tetapi kedengaran juga lewat mic. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lantang juga kedengaran. Harusnya kedengaran dia sendiri. Begitu namanya. Namanya pakai mic. Mic kan speaker. Speaker itu kan pengeras suara. Jadi malah kencang lagi juga, kencang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kedengaran juga baca bismillah tuh. Ya kan? Pasti kedengaran juga. Nah, kalau sir ya sir di dalam ya kita aja yang bisa mendengarnya. Nah, kalau madhab Syafi'i itu lantang ya bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena menganggap bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah ya. Baik, kemudian selanjutnya yaitu mengucapkan amin. Nah, ini juga mengucapkan amin.
mengucapkan amin juga termasuk hukumnya sunnah, ya, menurut pendapat daripada Imam Hanafi. Imam Hanafi ini juga sama ya dengan beberapa imam yang lainnya mengucapkan amin ini. Hanya saja ada perbedaan pendapat gitu ya. Kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali baca aminnya itu lantang, amin. Kalau mazhab yang lainnya ya Hanafi dengan itu. Di sini disebutkan mengucapkan amin. Di sini ada juga ini hukumnya sunnah juga menurut Imam mazhab Maliki. Hambali juga sama dihukumkannya sunnah juga. Ya. Oh, ini Hambali dengan suara yang rendah ya, amin. Tidak terlalu lantang. Sementara Hanafi juga sama tadi ya, suaranya rendah. Nah, kalau mazhab Syafi'i keras gitu ya, lantang, ya, terdengar keras gitu. Kemudian setelah itu di dalam tentang pendapat ini. Nah, ini ada beberapa perbedaan ya mengenai perbedaan yang disepakati dan tidak disepakati oleh 4 mazhab ini. Misalnya kita dari awal aja mengangkat kedua tangan misalnya, ya. Mengangkat tangan ya, menurut Imam Hanafi ya tadi sudah saya jelaskan ya. Bagi pria disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram hingga sampai di hadapan telinganya dengan merenggangkan jari jemarinya. Nah, ini menurut mazhab Hanafi di sini disebutkan merenggangkan gitu. Ada juga di sini perbedaannya gitu ya. Begitu pula halnya dengan hamba sahaya perempuan. Jadi hamba sahaya perempuan itu disamakan dengan laki-laki merdeka. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, mereka disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya hingga sampai di hadapan bahu saja. Dan mengangkat tangan untuk takbiratul ihram itu juga berlaku untuk takbir tidak hanya sholat wajib saja, tapi sholat id misalnya juga sholat id, sholat sunnah itu disunahkan untuk mengangkatnya. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i juga sama sebenarnya, mekanisme mengangkat tangan yang paling sempurna menurut mazhab Syafi'i ketika takbiratul ihram ataupun ketika ruku dan juga bangkit dari ruku, terus kemudian bangkit dari tasyahud awal, itu disebutkan disunahkan hingga jari-jarinya ini tangan itu sejajar dengan telinga. Kedua ibu jari sejajar dengan daun telinga. Dan telapak tangan sejajar dengan bahu ya. Nah, ini berlaku bagi. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak membatasi, di sini disebutkannya kaum pria, perempuan, ya. Namun untuk sekedar mencapai nilai sunnahnya saja. Tapi itu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu seperti itu. Sedangkan menurut mazhab Maliki mengangkat kedua tangan hingga sampai sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram dianjurkan. Dianjurkan itu beda dengan disunahkan, ya, beda. Artinya kedudukannya lebih rendah daripada disunahkan. Jadi Imam Malik juga sama dengan Imam mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi sama membedakan antara hukum sunnah, dianjurkan, mustahab dan juga ada tatawu misalnya. Nah, itu. Di sini disebutkan jadi nah ini juga tadi saya sudah jelaskan, mekanisme mengangkat kedua tangan adalah menurut mazhab Maliki melebarkannya ya, terus punggungnya menghadap langit sedangkan bagian dalamnya menghadap ke bumi. Nah, ini menurut pendapat yang paling unggul dalam mazhab Maliki. Sementara untuk mazhab Hambali, pria perempuan sama-sama disunahkan untuk mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram ataupun takbir ruku dan sebagainya. Ini mazhab Hambali ternyata berbeda ya. Berarti dia cuma sebahu. Nah, maka saudara-saudara kita ada yang seperti itu ya. Jadi sebahu saja, ya tidak sampai sini. Tidak sampai sejajar dengan telinga. Nah, tentang mengucapkan amin, ya ini
3 mazhab selain Imam Maliki disebutkan, mengucapkan amin setelah selesai pembaca surat Fatihah adalah salah satu sunnah di dalam sholat. Ya, sunnah dalam sholat. Namun dan di sini syaratnya agar jarak berdiam atau mengucapkan hal lain selain doa antara pembacaan Al-Fatihah dengan ucapan amin tersebut tidak boleh terlalu lama. Jadi misalnya kan ada kadang-kadang itu kan di sini juga disebutkan juga ya, di sela gitu, di situ ada doa. Misalnya waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Nah, gitu. Jadi ketika rabbighfirli wali walidayya amin, nah, itu doanya singkat saja. Nah, itu ada sunnahnya itu. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa boleh kita membaca di sela antara pada saat waladdallin sama amin mengucapkan rabbighfirli wali walidayya amin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku. Karena disitulah saat yang sangat mustajabah juga. Ketika kita beramin sama-sama dengan aminnya imam, maka insya Allah para malaikat pun juga beramin. Maka insya Allah ya di situ kita diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang sunnah-sunnah yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Jadi sunnah-sunnahnya itu ada 42. Nah, sunnahnya itu sangat banyak, ada 42. Kalau seandainya kita misalnya sholat hanya yang rukun-rukunnya saja, mungkin sholat kita sangat minimalis, tidak banyak yang pahalanya. Oleh karena itu, sekalipun sunnah ini adalah yang terbaik. Nah, selalu sunnah itu adalah yang terbaik atau yang lebih afdol. Para ulama itu sepakat begitu, setiap yang sunnah itu lebih afdol. Jadi bukan pemahaman kerangka dasar yang pemahaman hukum sunnah itu sendiri ya. Ma yuthabu ala fi'ilihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yaitu misalnya dikerjakan mendapat pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa atau apa. Itu pemahaman anak kecil, pemahaman dasar. Nah, kalau kita berdasarkan pemahaman seperti itu, nggak sunnah melulu, kita nggak melakukan sunnah nanti. Nah, gitu. Boleh jadi ya kayak anak kecil ya begitu, dia selalu menghindar. Pak, itu hukumnya sunnah, Pak. Kenapa? Hukumnya sunnah, dikerjain juga nggak apa-apa, nggak dikerjain. Nah, kalau saya di sana, ya alasan anak begitu ya saya bilang, ya sunnah, tetapi di sekolah ini wajib kamu lakukan, kayak saya bilang gitu. Kayak qobliyah, ba'diyah gitu. Karena untuk pembiasaan, ya kita ketemunya cuma sholat duhur aja atau sholat duha misalnya berjamaah. Nah itu kita tuntut untuk anak misalnya kalau sholat duhur ya qobliyah dan juga ba'diyah. Karena qobliyah dan ba'diyah ini muakkadah, sangat penting. Kalau ditinggalkan, aduh sayang banget gitu. Nah kita kalau sebagai orang muda dewasa ya jangan berpahaman itu saja. Pemahamannya adalah bahwa sunnah itu adalah yang terbaik. Sunnah itu adalah nilai kita, begitu. Sunnah itu adalah nilai kita. Seperti hukum membayar zakat fitrah, kan ada waktu-waktunya tuh ya. Kalau waktu hukum zakat fitrah mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, hukumnya mubah, boleh. Nah, kalau membayar zakat fitrah akhir Ramadan malam takbiran, ya saat matahari terbenam maghrib sampai menjelang sholat subuh, itu hukumnya wajib membayar zakat fitrah. Itu udah wajib banget itu. Maka sebenarnya sih kalau melihat itu ya panitia sebaiknya ya jangan nutup dulu. Panitia jangan nutup dulu. Karena kadang-kadang ada juga gitu loh ya. Ada juga jamaah itu atau dari mana gitu betul datang ke sini. Pak, di sana udah tutup, Pak. Saya mau bayar di sini, Pak. Kita dulu pernah begitu. Kita layani. Kita juga tutup, walaupun tutup kita layani juga ya kan. Ya bagi panitia zakat gitu. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, kalau yang terbaik, yang sunnah membayar zakat
waktunya itu sunnah. Dan itu terbaik, yaitu setelah sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Susah itu, nyarinya susah itu. Itu yang terbaik. Harus cepat-cepat cari mana itu orang fakir miskin bayar zakat fitrah. Nah, itu susah. Itu yang terbaik itu. Ya. Nah, tetapi kalau bayar tanggal 1 Syawal setelah sholat Id sebelum matahari terbenam, itu hukumnya makruh. Ya, berarti apa yang diberikan itu bukan lagi zakat fitrah, tetapi sedekah biasa. Apalagi kalau tanggal 1 Syawal matahari sudah terbenam, itu udah haram itu. Udah bukan lagi, berarti kita bisa berdosa kalau tidak membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sebenarnya ya cuma sedikit kok ya. Kalau kilogram cuma 2,5 kilogram, kalau liter ada yang bilang 3,5 liter atau ada yang bilang 3,1 liter. Nah, itu sebenarnya sama dengan 1 sak. Ya, 1 sak ya, jadi 3,1 liter. Nah, itu terkait dengan itu. Jadi yang sunnah itu adalah yang terbaik. Ya, senantiasa gitu yang terbaik atau yang ihsan. Maka wajar kalau di dalam kitab ini disebutnya mahasinus sholah. Ya, hal-hal yang terbaik di dalam sholat yang kita lakukan. Ya, kalau kita tidak melakukan atau kita lupa misalnya, ya berarti kita tidak melakukan sunnah gitu aja. Alhamdulillahnya tidak berdosa. Alhamdulillahnya ya tidak berdosa. Coba kita kurang di sunnahnya gitu aja. Kemudian bertahmid. Ya, bertahmid ini pada saat mengucapkan Rabbana walakal hamdu, itu bertahmid pada saat bangun dari ruku. Setelah itu dia membaca Rabbana walakal hamdu. Ada juga sebelum bertahmid. Di sini nah di sini dikatakan bertahmid itu termasuk ya Rabbana walakal hamdu itu semuanya, baik imam maupun makmum. Nah, kemudian di sini kalau di mazhab Hanafi ada juga di sini melantangkan bacaan takbir tasmi', yakni mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan salam bagi imam. Nah, ini bagi imam. Ini menurut mazhab Hanafi bagi imam. Jadi kalau bagi imam sami Allahu liman hamidah itu bagi imam. Jadi makmum ya boleh makmum Rabbana walakal hamdu. Ya, Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu boleh. Boleh juga Rabbana lakal hamdu. Ya. Tapi ada juga yang bacaan yang panjang ya. Tapi itu kadang-kadang kehabisan waktu. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu kehabisan waktu. Udah Rabbana walakal hamdu. Kehabisan waktu kalau kita sedang makmum atau berjamaah. Tapi kalau sendiri silakan. Ini waktunya bebas. Ya, Rabbana lakal hamdu ya mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, itu bacaan sami Allahu liman hamidah itu bacaan tasmi'. Nah, kemudian Rabbana lakal hamdu cukup saja Rabbana lakal hamdu membaca itu. Nah, cuma kalau bagi mubalik itu yang menyampaikan suara gitu ya. Di belakang itu boleh keras. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan mubalik. Kalau masjidnya besar ya, masjid kayak di masjid mana itu ada mubaliknya. Ya, jadi yang selalu menyampaikan bacaan-bacaan pada saat perpindahan rukun itu dengan suara yang keras. Ya, nah itu kalau untuk mubalik dibolehkan membaca keras. Ini menurut mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi. Kemudian di sini disebutkan juga beriktidal, berdiri dengan tegak lurus saat memulai takbiratul ihram hingga selesai. Itu dihukumnya sunnah. Ya, iktidal itu artinya sebenarnya lurus. Ya, adal, iktidal, lurus, berdiri tegak. Itu sebenarnya arti iktidal. Nah, soalnya ada juga yang membedakan antara bangun dari ruku dengan iktidal. Karena memang iktidal itu artinya lurus, tegak, lurus. Jadi kalau kita misalnya sholat kemudian belum tegak lurus langsung kita
sujud kurang sempurna itu sholatnya, kurang sempurna. Jadi jangan sampai kita masih bungkuk, kecuali mohon maaf kalau memang dia punya penyakit apa sekali itu dimaafkan itu, ma'fu alaih ya. Pokoknya iktidal itu harus tegak lurus ya. Sejenak ya berhenti atau tumaknina di situ. Ini hanya baru beberapa yang saya sampaikan. Ini coba pintu udah dibuka. Jadi mohon maaf nih kalau seandainya banyak yang ngantuk ya, mohon maaf. Memang fikih seperti ini, saya mau bacain aja nih. Ya, kemudian kalau di kitab ini di sini disebutkan langsung dari hadis ini. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati bil laili kabbara thumma yaqulu subhanakallah bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa ala ghairika thumma yaqulu Allahu akbar kabira yaqulu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ini ada tata cara di dalam hadis ya. Hadis ini menurut Abu Sa'id, diterima dari Abu Sa'id. Ini ngomong-ngomong pengen selesai, baca lagi saya. Gimana Pak? Pengen selesai, tapi saya baca lagi kitabnya nih. Sebentar satu ya Pak ya. Ini bagus juga ini dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW apabila berdiri untuk melakukan sholat di malam hari 18 fit tahajjudi, dalam sholat tahajud, kabbara, beliau bertakbiratul ihram, summa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Ini doa iftitah. Ini doa iftitah yang ada di dalam ayat ini. Ini para ulama yang keempat juga doa iftitahnya ada yang seperti ini, ya. Wala ilaha illallah. Jadi yaqulu subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagimu, wa tabarakasmuka, dan maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, dan juga maha tinggi akan kekuasaanmu, akan keperkasaanmu, wala ilaha illa ghairuka, dan tiada Tuhan selain engkau. Summa yaqulu, nah setelah baca itu Rasulullah nih bisa takbir, baca doa iftitahnya ini, kemudian beliau yaqulu Allahu akbar kabiro, ditambah lagi dengan ini setelah ya Allah akbar kabiro, summa yaqulu, kemudian beliau membaca a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini dalil ta'awuz yang berbeda tadi, yaitu a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, ini diriwayatkan oleh rawahu ashabus sunan. Berarti sunan siapa aja? Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Jadi 4 orang ini meriwayatkan tentang bacaan ta'awuz a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id ini Al-Khudri. Baik, terima kasih. Semoga ini membuka wawasan kita agar kita itu mengetahui ternyata ada loh yang seperti ini, ternyata ada loh yang seperti itu. Jadi kita nggak usah ribut dah. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.